Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok satu di sini kami akan mereview singkat mengenai film School of Rock. Next. Nah, anggota kelompok kami yang pertama itu ada Arif Miftahul Huda dengan NIM 15036211008, lalu ada Diana Rosi Cahyaningrum 105 dengan NIM 15036211013, lalu ada saya sendiri Zarif Dava Ananda dengan NIM 15036211057, lalu ada Muhammad Farel Azaria dengan NIM 15036211085, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Ilahi dengan NIM 15036211020. Next. Nah, di sini poin yang akan dibahas yang pertama yaitu sinopsis mengenai film School of Rock, lalu ada model strategi dan pendekatan pembelajaran dalam filmnya, lalu ada penjelasan model strategi dan pendekatan pembelajaran dalam film. Next. Nah, review singkat mengenai film School of Rock. Nah, School of Rock ini merupakan film yang tayang pada tahun 2003 yang menceritakan tentang seorang mantan anggota band rock yang menyamar menjadi seorang guru di salah satu sekolah dasar elit karena tergiur dengan gaji yang ditawarkan. Walaupun bukan seorang guru asli, dia banyak mengajarkan kepada murid tentang musik rock dengan berbagai strategi, model, dan metode yang unik. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai strategi, model, dan juga metode yang terdapat dalam film yang berjudul School of Rock. Jadi, yang pertama itu ada metode pembelajaran student-centered learning. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelajaran student-centered learning ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pendekatan interaksi, yang mana proses pembelajarannya ini berpusat pada peserta didik. Nah, pembelajaran ini itu mengikut sertakan peserta didik secara aktif selama kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini. Nah, pembuktian dari metode ini tuh ditunjukkan dengan Dwi-nya ini mengatur murid-muridnya itu ke dalam kelompok band dan juga kru, yang mana Dwi hanya memberikan arahan secara garis besar mengenai tugas dari masing-masing murid, dan selebihnya Dwi menyerahkan kepada muridnya untuk menangani tugasnya masing-masing. Next. Lalu selanjutnya ada pendekatan kolaboratif. Nah, kolaboratif ini mengacu kepada metode pengajaran yang dimana setiap murid bekerja sama dalam kelompok-kelompok. Nah, murid ini saling bertanggung jawab atas belajarnya sendiri dan juga teman-temannya. Menurut Davi dan juga Chuningman tahun 1996, sejak tahun 1990, pembelajaran kelompok ini juga menjalin kerjasama untuk mencapai prestasi sebagai tujuan. Nah, di dalam film ditunjukkan pendekatan kolaboratif ini terjadi di mana murid-murid dari School of Rock ini bekerja sama dalam membuat penampilan band menjadi lebih menarik dari segi kostum yang digunakan, lalu pengaturan lampu, pengaturan suara, dan juga keamanannya. Next. Oke, untuk pendekatan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, baik, terima kasih Diana. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi, model, dan metode dari pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif sendiri merupakan pendekatan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan siswanya dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan serta pengembangan siswa dalam berkomunikasi. Pada film School of Rock ini, pendekatan komunikatif terjadi di mana para murid-murid di dalam kelas saling bekerja sama dalam memberikan penampilan terbaik pada saat pertunjukan Battle of Band. Hal ini dapat dilihat pada saat penyanyi latar belakang membuat koreografi gerakan dalam bernyanyi. Ya, next. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry ini atau inquiry learning merupakan model pembelajaran di mana peserta didik lebih dituntut untuk belajar secara mandiri dan aktif, bertanya pada saat proses kegiatan belajar berlangsung. Model ini menekankan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan mencari tahu ilmu yang akan ingin diketahuinya. Nah, pada film School of Rock, model pembelajaran inquiry learning ini dilakukan pada saat Dwi Vian mengajar sebagai guru pengganti yang mengaku sebagai Nate Shinobi. Dia secara tidak langsung meminta untuk para peserta didiknya, yaitu mencari pengetahuan baru mengenai band rock. Secara lalu, setiap murid
pada kelas tersebut akhirnya memiliki potensi masing-masing pada bidangnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan selanjutnya akan dibacakan oleh saya pribadi. Oke, yang berikutnya itu pembelajaran konstruktivitisme, yang dimana menurut Mohfehni 2007 mengatakan bahwa konstruktivisme yang berorientasi sebagaimana kemudian manusia membangun sendiri pemahamannya berdasarkan segi ilmu pengetahuan. Konstruktivisme juga diaplikasikan dalam berbagai kegiatan. Nah, di dalam film School of Rock sendiri, pembelajaran konstruktivisme dilakukan pada saat Dewey memberikan kaset musik kepada muridnya, yang dimana murid-muridnya diharuskan mendengarkan dan mempelajari bagaimana para anggotanya bandnya dalam bermain musik seperti gitar, drum bass, dan keyboard. Nah, selain itu juga ada salah satu murid yang diharuskan mendengarkan salah satu penyanyi. Nah, berikutnya pembelajaran kooperatif. Nah, seperti namanya, kooperatif learning atau pembelajaran kooperatif. Nah, yang dimana model pembelajaran ini para peserta didik lebih ditekankan untuk melakukan pembelajaran dengan cara berdiskusi atau membuat kelompok kecil, yang dimana para peserta didiknya akan menjalin kerjasama, komunikasi, sikap saling membantu, dan juga gotong royong antar peserta didik dalam sebuah kelompok tersebut untuk memecahkan masalah atau menyesuaikan tugas yang diberikan oleh pendidik. Nah, pada filmnya sendiri, sini itu ditampilkan saat Dewey mengatur murid-muridnya ke dalam sebuah grup band dan juga kru untuk band tersebut. Nah, Dewey sendiri mengajarkan murid-muridnya untuk bekerja sama dalam membentuk sebuah band. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning adalah suatu metode yang menggunakan proyek sebagai media. Model ini dapat menumbuhkan rasa belajar siswa yang disiplin dan lebih aktif serta kreatif lagi dalam belajar. Dalam film ini, Dewey mengambil job temannya. Dewey memiliki proyek untuk membuat band rock pada sekolah yang ia ajar. Seiring berjalannya waktu, Dewey memberikan materi mengenai musik rock. Ketika terdapat informasi ada perlombaan musik rock yang bernama Battle of Bands, Dewey menjadikan perlombaan itu menjadi proyek agar mengikutsertakan anak peserta didiknya, sehingga motivasi anak peserta didiknya dapat meningkat dan terus berlatih walau tanpa Dewey. Next, selanjutnya. Baik, selanjutnya strategi direct motivation. Strategi ini merupakan sebuah strategi yang memberikan motivasi kepada setiap peserta didik secara langsung, dapat berupa pujian, penghargaan, atau bintang jasa. Dalam strategi ini, guru tidak hanya bertugas sebagai pengajar, namun juga harus mampu memberikan inspirasi atau guru mampu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar dan berkembang. Strategi ini ditunjukkan dalam film pada saat Dewey memberikan motivasi kepada beberapa muridnya secara langsung, seperti ketika Jack untuk terus mengembang bakatnya dalam bermain gitar hingga akhirnya diketahui bahwa kemampuan Jack dalam bermain gitar sangat bagus. Baik, saya kembali kepada Zorif. Oke, mungkin kita dapat simpulkan bahwasanya dalam film School of Rock ini ada beberapa metode pembelajaran yang kelompok kami bisa ambil, yaitu mulai dari student centered learning, pendekatan komunikatif, lalu ada pendekatan kolaboratif, lalu selanjutnya ada model pembelajaran inquiry, lalu ada pembelajaran konstruktivisme, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran PJBL, dan juga ada strategi direct motivation. Nah, hal-hal ini bisa juga kita terapkan di dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.